Di masa lampau, dahulunya di daratan tengah terdapat dua kerajaan besar yang ditakuti akan kekuatan militernya, yaitu Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan. Dua kerajaan tersebut menguasai sebagian besar daratan tengah, sehingga membuat beberapa kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya segan. Di samping kekuatan militernya, kedua kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang makmur dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Selama beberapa puluh tahun, kehidupan di daratan tengah berlangsung aman dan tentram. Sangat jarang terjadi perang. Walaupun ada, namun itu adalah perang dalam skala kecil yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan kecil di sekitar, karena tak ada satupun yang berani melakukan ekspansi terhadap kedua kerajaan kuat tersebut. Dalam beberapa puluh tahun, Kerajaan Utara dan Kerajaan Selatan menjalin kerjasama yang baik. Hubungan antara Raja Utara dan Raja Selatan juga berjalan dengan baik. Namun seiring waktu, hubungan kedua kerajaan tersebut mulai merenggang karena konflik mengenai klaim sumber daya alam. Dan konflik tersebut akhirnya semakin menjadi saat Raja Utara mengadakan sayembara untuk mencari calon suami untuk anaknya, yang berhasil dimenangkan oleh seorang rakyat biasa bernama Ambun, di mana Ambun berhasil menaklukkan tantangan yang diberikan, sedangkan anak-anak dari Raja Selatan tidak berhasil. Raja Selatan tidak terima dengan keputusan mutlak dari sayembara tersebut dan menilai Raja Utara telah mempermalukan anak-anaknya. Saat itulah, Kerajaan Selatan mendeklarasikan perang terhadap Kerajaan Utara, yang menyebabkan daratan tengah yang semulanya tentram berubah menjadi kelam. Di hari itu, Ambung berdiri terdiam membeku di hadapan Raja Utara yang duduk di singgasananya dengan tatapan menusuk. Dalam benak Ambun, ia benar-benar merasa mengalami banyak hal sial sepanjang pengembaraannya. Seperti adiknya meninggal, kemudian diwajibkan mengikuti tantangan yang apabila gagal maka akan dihukum gantung. Walaupun akhirnya berhasil memenangkan tantangan dan selamat dari hukuman gantung, namun kejadian itu menjadi pemicu terjadinya ketegangan antar dua kerajaan terkuat di daratan tengah. Seandainya bisa memutar waktu, maka ia akan berusaha untuk kembali ke kehidupan lamanya di desa bersama ibu dan adiknya, dan tidak akan berpikir untuk mengembara. Seketika itu Ambung dikejutkan oleh suara lantang raja yang memanggil namanya. Ambung menunduk, kemudian Raja Utara mengatakan selamat atas keberhasilan Ambun memenangkan tantangan seminggu yang lalu. Untuk perkawinan antara Ambung dan putrinya akan dilaksanakan setelah situasi mulai kondusif. Karena seminggu terakhir ini, ketegangan antara dua kerajaan semakin meningkat. Ambung lalu memotong pembicaraan dan berkata, "Mohon ampun yang mulia, saya hanya rakyat jelata, rakyat biasa. Saya merasa tidak layak untuk dijodohkan dengan putri kerajaan. Lebih baik perkawinan itu dibatalkan, agar setidaknya dapat mengurangi ketegangan antara Yang Mulia dengan Raja Selatan." Sang Raja menyahut, "Semua yang terjadi adalah takdir. Aku yakin, dengan atau tanpa hal ini pun, lambat laun perang akan terjadi. Inilah harga yang harus dibayar atas kedamaian selama puluhan tahun di daratan tengah ini." Utara dan Selatan mungkin terlihat memiliki hubungan yang baik selama ini, namun sebenarnya tidak. Begitu banyak konflik di balik layar, dan sekarang semua sudah tidak bisa diredam lagi. Percayalah, tidak ada dua raja dalam rimba yang sama. Aku tidak akan mengubah keputusanku. Sekarang pergilah, beristirahatlah." Mendengar itu Ambung hanya bisa tertegun. Ia lalu izin untuk pergi, lalu berjalan meninggalkan ruangan raja. Di lorong istana, Ambung berpapasan dengan Putri Utara, calon istrinya. Terlihat dari tatapan mata sang putri, sebuah tatapan marah dan merendahkan. Kemudian putri lewat begitu saja. Ambung hanya bisa diam dan menunduk. Ia tahu, ia hanya seorang rakyat jelata. Ambung masuk ke salah satu kamar tidur khusus tamu di istana. Di situ nenek menyambut Ambung dengan wajah khawatir. Ambung lalu menceritakan hal yang terjadi. Lalu sang nenek mencoba menenangkan Ambung bahwa semua akan baik-baik saja. Dan begitulah hari itu berlalu. Pagi harinya,
Ambung dan Nenek dibangunkan dengan suara ketukan pintu di kamar. Lalu Ambung membuka pintu dan di hadapannya berdiri seorang pengawal istana yang menyuruhnya untuk segera datang ke halaman istana. Ambung dan Nenek menuju halaman istana dan melihat beberapa prajurit elit istana berkumpul. Ambung lalu menghampiri dan menanyakan ada apa. Lalu salah satu prajurit berkata, "Hari ini akan ada pertarungan latih tanding antara kamu dan jenderal." Ambung sontak terkejut mendengar itu. Sembari kebingungan, latih tanding? Seketika itu, raja datang bersama putri, diikuti jenderal di belakangnya. Putri berkata bahwa calon suaminya haruslah seorang yang layak, yang dapat melindunginya. Ambung harus diuji apakah layak atau tidak melalui latih tanding tersebut. Ambung dan Nenek hanya diam membisu. Nenek cemas, namun Ambung sangat marah. Ia tersenyum marah. Kejahatan apa yang aku lakukan? Sampai detik ini semua yang terjadi bukan atas kehendakku. Ambung bersumpah bahwa ia akan membuat babak belur sang jenderal. Ambung menerima duel tersebut, lalu berjalan ke tengah, disusul sang jenderal. Peraturan duel tersebut adalah pertarungan tangan kosong. Yang kalah ialah yang menyerah atau tak mampu melanjutkan pertarungan sama sekali. Ambung tak pernah berpikir sedikit pun akan kalah, karena ia paham betul mengenai kualitas dirinya. Sejak kecil, ia sudah diajari bela diri oleh ayahnya, dan setelah ayahnya meninggal, ia tetap memperdalam kemampuan bertarungnya dan berlatih tanding dengan Rimbun adiknya. Hampir setiap hari selama belasan tahun. Bahkan setelah adiknya meninggal pun, ia terus berlatih diam-diam tanpa sepengetahuan nenek. Pertarungan dimulai. Jenderal berlari menyerang. Ambung lalu menghindar. Kemudian jenderal lanjut melayangkan pukulan bertubi-tubi, namun semua bisa ditangkis dan dihindari oleh Ambung. Semua orang terdiam, tak menduga bahwa Ambung sangat ahli dalam pertarungan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sengit. Dalam duel itu seketika Ambung melihat celah dari serangan sang jenderal. Tanpa menyanyiakannya, Ambung lalu melayangkan pukulannya mengenai jenderal, sehingga jenderal terjatuh. Ambung lalu melayangkan pukulan keras berkali-kali ke wajah jenderal dengan amarah yang meluap-luap. "Ayo, mana? Hanya segini kemampuanmu, kan? Hah?" Jenderal terkapar tak berdaya dipukuli Ambung, lalu pingsan babak belur. Semua orang terdiam menyaksikan kebrutalan Ambung. Setelah itu, Ambung berdiri, lalu berjalan ke arah nenek. "Ayo, Nek, kita kembali ke kamar." Ambung dan Nenek kemudian pergi dari halaman istana, meninggalkan orang-orang di tempat itu yang hanya bisa diam membisu. Malam itu raja bermimpi. Ia melihat ribuan prajurit di sebuah bukit. Di puncak bukit itu, seseorang berdiri memimpin mereka semua, yaitu Ambung. Kemudian raja terbangun, lalu ia menyadari bahwa mimpi itu pastilah sebuah pertanda